Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan melakukan presentasi yang berjudul Manajemen Kelas dan Lapangan. Sebelum saya melakukan presentasi bersama teman-teman saya, alangkah baiknya kita perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Anggun Pratiwi sebagai moderator pada presentasi kali ini, dan anggota kelompok saya yang bernama. Baik, perkenalkan nama saya Peri. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Syahrir Agus Salim. Baik, perkenalkan nama saya Nur Hilda. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Alfarisal. Baik, itulah tadi nama-nama anggota dari kelompok 8. Langsung saja di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Manajemen kelas dan lapangan memegang peranan penting dalam mendukung proses pendidikan yang efektif, meski keduanya merupakan lingkungan belajar yang berbeda. Tujuan utamanya tetap sama, meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai hasil pendidikan yang optimal. Manajemen kelas yang baik mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif, mendorong partisipasi aktif siswa, serta meminimalisir gangguan selama kegiatan belajar mengajar. Materi yang kedua itu definisi manajemen kelas dan lapangan. Manajemen kelas dan lapangan adalah serangkaian tindakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, efektif, dan aman, yang meliputi penetapan aturan yang jelas, penetapan ruang kelas, pengaturan waktu, pemberian umpan balik positif, penerapan aktivitas belajar. Baik, saya akan menjelaskan materi saya, yaitu prinsip-prinsip manajemen kelas dan lapangan. Yang pertama, pengaturan ruang dan waktu adalah tata ruang kelas agar mendukung pembelajaran yang kondusif, pencahayaan, ventilasi, dan suara yang memadai, serta mengatur waktu secara efektif agar siswa dapat berpartisipasi. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif, yaitu hiasi kelas dengan materi yang mendukung pembelajaran, seperti hasil karya siswa, untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan memotivasi. Yang ketiga, umpan balik dan penguatan positif adalah berikan umpan balik secara teratur dan positif untuk meningkatkan motivasi dan fokus siswa, serta memberikan penguatan terhadap perilaku yang baik. Yang keempat, pembelajaran aktif, yaitu terapkan konsep belajar aktif yang mendorong partisipasi dan kolaborasi siswa, agar mereka lebih memahami materi dan terlibat dalam proses belajar. Yang kelima, evaluasi berkelanjutan, yaitu lakukan evaluasi manajemen kelas secara teratur untuk
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang teknik mengelola lapangan dan kelas. Pengelolaan kelas adalah usaha guru untuk menciptakan suasana belajar yang tertib, kondusif, nyaman, dan efektif agar tujuan pembelajaran tercapai. Adapun beberapa poin-poin penting tentang mengelola lapangan dan kelas yang mencakup beberapa tahap. Yang pertama ada perencanaan pengelolaan kelas. Perencanaan tujuan dilakukan sebelum guru masuk mengajar, tujuannya supaya pembelajaran tidak kacau dan semua berjalan dengan sesuai tujuan. Seperti guru menyiapkan pengaturan sarana dan prasarana kelas seperti tempat duduk, pencahayaan, kemudian ada LCD. Kemudian ada perencanaan pengajaran seperti materi, metode, media, dan strategi belajar. Kemudian ada administrasi kelas seperti daftar hadir, pembagian kelompok, dan lembar penilaian. Kemudian yang terakhir ada rencana pengelolaan siswa seperti siapa yang duduk di mana dan siapa yang membutuhkan perhatian khusus. Kemudian ada yang kedua, pelaksanaan pengelolaan kelas. Guru menjalankan pembelajaran dengan sikap profesional, bersemangat, dan fleksibel. Guru harus mampu menjaga suasana tetap kondusif, seperti teknik-tekniknya meliputi prinsip kehangatan dan antusias. Guru bersikap ramah agar bersemangat dan nyaman. Kemudian yang kedua ada prinsip tantangan, memberikan tugas yang membuat siswa tertantang untuk berpikir. Kemudian ada prinsip variasi, menggunakan metode yang berbeda-beda agar siswa tidak bosan. Kemudian ada prinsip keluasan, guru harus cepat menyiapkan diri jika muncul gangguan atau perubahan. Kemudian ada prinsip penekanan hal-hal positif, beri penghargaan atau penguatan terhadap perilaku baik. Dan terakhir ada disiplin, guru menegakkan aturan secara adil dan konsisten. Kemudian yang ketiga, pengawasan pengelolaan kelas. Pengawasan biasanya dilakukan oleh kepala sekolah untuk sekolahnya, seperti meningkatkan kinerja guru, memperbaiki kekurangan, memberikan dukungan profesional, dan menjalin hubungan yang baik antara guru dan pimpinan. Pengawasan ini biasanya dilakukan minimal 2 kali setiap semester. Yang terakhir ada faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya, guru yang kompeten dan memahami karakter siswa. Yang kedua, fasilitas kelas yang memadai. Dan yang ketiga, lingkungan sekolah yang positif. Kemudian ada faktor penghambatnya seperti emosi dan perilaku siswa yang sulit dikendalikan, kelas yang terlalu ramai, fasilitas terbatas, dan kurangnya variasi metode pengajaran. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Saya kembalikan ke moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan materi tentang tantangan dalam manajemen kelas dan lapangan. Yang pertama itu tantangan dalam mengatur kelas. Mengatur kelas itu nggak selalu mudah karena setiap siswa mempunyai karakter dan cara belajar yang berbeda. Ada yang gampang fokus, ada juga yang suka ngadu atau sulit diatur. Guru harus pintar mengelola berbagai perilaku ini supaya suasana kelas tetap tenang dan semua siswa bisa belajar dan nyaman tanpa merasa tertekan. Selain itu, menjaga semangat dan perhatian siswa selama pembelajaran juga jadi tantangan tersendiri. Apalagi kalau materi yang diajarkan kurang menarik atau guru juga jarang mengubah cara mengajar. Guru juga harus siap menghadapi situasi yang tidak terduga, misalnya ada siswa yang belum paham atau waktu pelajaran yang tiba-tiba berkurang. Jadi harus bisa menguasai rencana pembelajaran supaya tetap berjalan efektif. Yang kedua itu tantangan dalam mengatur kegiatan di lapangan. Kalau kegiatan pembelajaran dilakukan di luar kelas, tantangannya juga berbeda. Di lapangan, suasananya biasanya lebih santai dan bebas, tapi justru itu yang membuat guru harus ekstra hati-hati supaya siswa tetap disiplin dan aman. Kadang cuaca yang nggak menentu seperti hujan atau panas terik bisa mengganggu jalannya kegiatan. Jadi, guru harus punya rencana cadangan supaya semua tetap berjalan lancar. Selain itu, mengatur logistik seperti transportasi, makanan, dan perlengkapan lainnya juga harus juga bisa jadi ribet, apalagi kalau jumlah siswa banyak dan lokasi kegiatan jauh. Di lapangan, siswa biasanya dibagi ke dalam kelompok kecil dan guru harus memastikan setiap kelompok aktif dan nggak ada yang ketinggalan. Kadang juga ada siswa yang kurang mau kerjasama. Jadi guru harus pandai mengatur supaya kelompok tetap kompak. Terakhir, guru juga harus bisa berkomunikasi dengan pihak luar seperti pengelola tempat, kunjungan supaya izin dan dukungan kegiatan bisa didapat tanpa masalah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik mengelola lapangan dan kelas. Teknik mengelola kelas adalah perencanaan pengetahuan kelas tidak sekedar pada hal teknis atau menyangkut strategi belaka, namun lebih menyangkut faktor pribadi peserta didik yang ada di kelas tersebut. Pengelolaan kelas yang ditekankan pada bagaimana mengelola pribadi-pribadi yang akan lebih menolong dan mendukung perkembangan pribadi, baik pribadi peserta didik maupun pribadi lainnya atau gurunya. Pada hakikatnya, pengelolaan harus direncanakan agar pelaksanaannya memiliki arah dan tujuan yang jelas. Materi yang kedua adalah teknik pengelolaan lapangan. Menentukan tujuan pembelajaran secara jelas agar kegiatan lapangan terarah dan sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Menentukan tujuan pembelajaran secara jelas merupakan langkah awal yang sangat penting sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di lapangan. Segitu saja yang dapat disampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu saya akan membacakan kesimpulan. Manajemen kelas dan kegiatan pembelajaran di lapangan sebenarnya saling melengkapi dan sama-sama penting di dalam proses belajar mengajar. Saat mengatur kelas, guru harus bisa menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif, mengatur perilaku siswa, menjaga semangat mereka, serta menyesuaikan cara mengajar supaya cocok dengan kebutuhan siswa. Sedangkan saat mengelola pembelajaran di lapangan, guru perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, mulai dari memilih tempat yang tepat, menata logistik, menjaga keamanan, sehingga memastikan siswa dapat tetap disiplin selama kegiatan berlangsung. Keduanya punya tantangan masing-masing seperti menghadapi perbedaan karakter siswa, keterbatasan fasilitas, kondisi cuaca yang tidak pasti, dan harus berkoordinasi dengan pihak luar. Baik, terima kasih Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.